aku Indi. Aku Jalika. Aku Iza. Aku Ririn. Aku Lydia. Aku Rina. Aku Viola. Aku Fadia. Aku Rachel. Aku Dina. Aku Ai. Aku Suci. Aku Mita. Aku Diajeng. Aku Agnes. Aku Indri. Aku Nesa. We Perjalanan kita dimulai dari kota Bandung menuju kota Solo. Destinasi pertama kita yaitu Hortus Medicus Tawangmangu, surganya tanaman obat. Begitu sampai di Hortus Medicus Tawangmangu, kita langsung disambut dan diajak berkeliling ke etalase tanaman obat. Begitu masuk ke etalase tanaman obat, kita bisa melihat banyak tanaman obat di dalamnya. Yuk kita absen tanaman unik yang kita temuin di sini. Seperti ini ya teman-teman. Ini adalah tanaman manggis Jepang mini atau Garcinia mangostana. Tanaman ini berguna untuk kesuburan dan juga kaya akan senyawa santon yang berfungsi sebagai antioksidan kuat dan antiinflamasi. Cara penggunaannya bisa dimakan langsung. Ini adalah tanaman pusar bumi atau Hydrocotyl cypripioides yang mempunyai efek farmakologi sebagai antitoksik, penurun demam, dan antiinflamasi. Dan cara penggunaannya yaitu direbus lalu diminum. Ini adalah tanaman dewadaru atau Eugenia uniflora yang minyak asirinya kaya akan sineol yang berkhasiat sebagai antibakteri dan penurun tekanan darah. Metode pemberiannya yaitu melalui oral atau topikal. Ini adalah tanaman tapak darah atau Catharanthus roses yang mengandung alkaloid vincristin dan vinblastine yang legendaris sebagai anti kanker. Ini adalah buah merah atau Pandanus conoidus yang kaya akan tocopherol dan beta-karoten yang berfungsi meningkatkan imunomodulator dan antivirus. Ini adalah pohon kepel atau Stelechocarpus burahol. Buah dari pohon ini adalah buahnya favorit putri keraton yang memiliki efek farmakologis sebagai deodoran alami dan peluru asam urat. Ini adalah daun iler atau Coleus scutellarioides yang berkhasiat sebagai obat wasir dan mempercepat penyembuhan luka. Ini adalah tanaman poh-pohan atau Pilea melastomoides. Tanaman ini kaya akan antioksidan alami untuk menjaga daya tahan tubuh dan anti diabetes. Kita nggak cuma lihat tanaman segarnya aja, tapi kita juga lihat tanaman-tanaman yang diawetkan. Dan kita juga belajar proses pasca panen buat bikin simplicia yang memenuhi standar mutu farmasi. Dari sortasi basah buat misahin kotoran, dicuci bersih, ditiriskan sampai masuk ke ruangan pengeringan. Nah, kadar airnya harus benar-benar dijaga ya guys, biar simplicianya awet dan zat aktifnya nggak rusak. Serunya lagi, kita langsung hands on bikin aromaterapi roll-on sendiri. Memformulasikan minyak atsiri dengan karir oil sampai dapat aroma yang menenangkan. Pertualangan berlanjut ke rumah atsiri Tawangmangu. Tempatnya estetik banget. Dan di sini surganya wewangian alami. Yuk kita spill ada apa aja ya di rumah atsiri. Pertama-tama kita mengelilingi taman atsirinya yang ada banyak banget berbagai macam tumbuhan atsiri. Ini adalah tanaman rosemary atau Salvia rosmarinus. Minyak rosemary ini berfungsi untuk meningkatkan memori otak dan melancarkan sirkulasi darah. Ini adalah serai wangi atau Cymbopogon nardus yang kaya akan minyak citronella yang berfungsi sebagai pengusir serangga alami. Ini adalah tanaman pegagan atau Centella asiatica. Ekstrak pegagan ini berfungsi meningkatkan fungsi kognitif otak dan penyembuhan luka. Pegagan itu yang bergerigi ya guys.
Ini adalah tanaman kecombrang atau Edlingera elatior yang kaya akan senyawa terpenoid dan berfungsi sebagai antioksidan yang sangat tinggi. Ini adalah tanaman nilam Jawa atau Pogostemon hainenus yang kaya akan minyak patchouli yang berfungsi sebagai pengikat aroma parfum. Ini adalah tanaman kemenyan toba atau Styrax benzoin yang kaya akan minyak benzoin yang berfungsi sebagai ekspektoran. Ini adalah pohon kayu putih atau Melaleuca kaju putih yang kaya akan minyak kayu putih yang berfungsi sebagai ekspektoran dan analgesik lokal. By the way, ini kayunya empuk ya. Gak cuma tanamannya. Di sini kita juga dikenalin sama mesin pembuat aromaterapi atau mesin destilasi raksasa yang dipakai buat ngeekstrak minyak asiri murni. Keren banget teknologi industrinya ya. Selain itu, kita juga melihat-lihat taman-taman yang unik. Sebagai penutup, kita masuk ke Museum Sejarah Aromaterapi. Di sini kita belajar gimana nenek moyang kita dan peradaban dunia memanfaatkan wewangian untuk kesehatan sejak berabad-abad lalu. Kuliah lapangan kali ini seru banget dan membuka mata kita kalau Indonesia itu kaya akan tanaman obat dan aromaterapi. Makasih udah ngikutin keseruan kita. Pernahkah kalian merasa lelah, stres, atau sulit fokus setelah seharian beraktivitas? Terkadang, yang kita butuhkan bukanlah jeda yang panjang, melainkan sebuah ketenangan yang instan. Kami, kelompok 3, memperkenalkan produk inovasi kehangatan baru untuk ruangan, yaitu lilin aromaterapi melati. Manfaatnya bukan sekedar pengharum ruangan biasa. Secara ilmiah, aroma melati bertindak sebagai antidepresan alami. Saat lilin ini dinyalakan, molekul aromanya merangsang otak untuk melepaskan hormon serotonin yang terbukti ampuh meredakan kecemasan, memperbaiki mood, dan menciptakan suasana romantis yang menenangkan. Cara menggunakan lilin aromaterapi. Yang pertama, pilih lilin aromaterapi yang terbuat dari bahan alami seperti soy wax atau palm wax. Yang kedua, nyalakan lilin di ruangan yang relatif tertutup agar aroma dapat menyebar dengan baik ke seluruh ruangan. Pada penggunaan pertama, biarkan lilin menyala hingga permukaan lilin meleleh secara merata. Setelah itu, lilin dapat digunakan sekitar 30 menit dan aromanya dihirup selama 15-60 menit untuk memberikan efek relaksasi. Sebelum digunakan kembali, pangkas sumbu lilin sekitar 5-6 mm agar nyala api tetap stabil dan pembakaran lebih merata. Simpan lilin di tempat yang sejuk, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung.